Eh, Oke, sahabat, selamat ketemu di hari kedua di bulan Ramadan. Saya tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia selalu. Walaupun barangkali hari ini sedikit agak ngedumel gitu ya. Seperti biasanya, bukan seperti biasanya, mulai dari kemarin ya, dan mungkin akan setiap hari gitu ya, saya akan coba banyak berbagi dengan pengetahuan yang mungkin saja sedikit ini setidak-tidaknya memberikan satu wawasan buat teman-teman, buat sahabat ya, yang ingin ya, bertanya atau apa sajalah ya. Nah, mudah-mudahan dalam 30 hari mendatang ini mungkin bila berkenan saya ingin banyak berbagi kepada sahabat-sahabat kita semuanya, mulai dari bicara tentang tarot psikologi, tentang apa lagi, tentang hipnosis, hipnoterapi atau self awareness. Kemudian kita akan bicara tentang sumber daya manusia, apa sajalah ya, yang penting Ramadan kali ini sama seperti tahun lalu, lebih banyak di rumah, dan kita harus juga banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Hari ini saya ingin berbagi ya pengetahuan tentang tarot psikologi, sama seperti tahun lalu, seperti kemarin. Kemarin kita sudah banyak bercerita tentang kegunaan tarot ya. Jadi ada kegunaan tarot itu di dunia itu lebih banyak digunakan oleh kalangan tertentu, seperti kelompok-kelompok Kabbalah untuk sebuah aliran tersendiri. Kemudian aliran-aliran yang lain seperti yang digunakan oleh fortune teller ya, orang yang memiliki sixth sense, orang yang memiliki intuitif, orang yang memiliki indera ke-6, ke-7 dan seterusnya. Tapi juga ada paham tarot ya, ada paham tarot yang digunakan untuk sarana-sarana konseling kepribadian, seperti misalnya tarot psikologi gitu ya. Nah, dari kesemuanya itu pasti ada keunggulannya, pasti ada barangkali agak kekurangannya dalam berbagai mazhab ya. Misalnya kalau dalam Kabbalah ya mungkin karena dia punya orientasinya ke spiritual, itulah sebabnya kenapa aliran Kabbalah tidak banyak dikenal tetapi sulit untuk dipelajari. Tetapi yang justru yang lebih banyak itu adalah aliran-aliran yang sering digunakan oleh paham-paham seperti peramal, dukun, fortune teller, kemudian orang yang memiliki atau orang yang merasa memiliki sixth sense, memiliki intuitif dan sebagainya, dan itu berkembang banyak sekali. Hampir setiap tempat atau bahkan setiap mall itu banyak ya para perawat-perawat muda ya, yang memiliki satu kemampuan retorika yang baik ya terhadap simbol-simbol gambar. Nah, barangkali kelemahannya karena biasanya mereka tidak terpola dengan sistematis. Dia hanya ingin mengutarakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, atau apa yang dia dengar, itu yang dia sampaikan. Karena biasanya mereka-mereka itu tidak tersistematis dalam sebuah struktur pembacaan tarot ya, karena memang itu dia bebas saja. Di sisi lain juga ada kita sebut dengan paham tarot psikologi. Dalam tarot psikologi juga ini adalah bagian yang memang dia digunakan sebagai alat proyektif. Nah, sebagai alat proyektif, sebagai alat bantu sekali lagi. Alat bantu untuk mengassessment orang, untuk melihat kepribadiannya. Barangkali salah satu konteks tarot psikologi, mungkin dia akan lebih banyak bercerita tentang kenapa, ada apa. Beda dengan tarot yang sering digunakan oleh para fortune teller ya. Kalau tarot psikologi kan lebih kepada bicara tentang ada apa, sebabnya apa, masa lalunya bagaimana. Nah, dengan demikian, dengan bekal itu, dengan bekal-bekal yang kita miliki, maka kita akan mudah untuk memproyeksikan apa yang terjadi di masa depan. Itu ya. Kemudian juga banyak hal cerita tentang sistem itu. Nah, saya akan teruskan lagi
untuk bab yang kedua ini, bahwa dengan demikian pemahaman tarot menurut para psikologi adalah tarot sebagai sarana menyingkap pikiran bawah sadar. Kenapa harus bisa menyingkap pikiran bawah sadar? Karena apa yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar, seperti kita sebagai manusia itu seperti memiliki software atau blueprint, program yang menjalankan segala aktivitas kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga dari blueprint itulah menghasilkan output tertentu karena hukum sebab akibat yang terjadi, yang terus sedang berjalan. Media kartu tarot, terutama jenis Nusantara, dapat menjadi refleksi untuk mengungkap program-program yang berlaku dalam pikiran bawah sadar manusia. Kenapa harus tarot Nusantara? Karena memang di awal-awal sebuah pembuatan tarot Nusantara itu saya sudah menciptakan sebuah sistem, ya. Misalnya yang kita kaitkan dengan elemen, ya, misalnya elemen koin, ya, itu maka di dalam struktur sistem yang kita tentukan itu adalah wakil dari sensing. Kemudian juga piala itu lebih kepada feeling dan seterusnya. Karena dari awal dalam pembuatan kartu tarot sudah kita tentukan jenis warnanya, jenis posisinya sesuai dengan karakter-karakter psikologis yang kita terapkan sebagai mengungkap program yang berlaku dalam pikiran kita sendiri. Jadi sebagai stimulasi lah. Nah, karena program tersebut yang menjalankan ke bagaimana seorang memiliki persepsi, bagaimana orang bersikap, bagaimana orang berperilaku, dan yang akan terpengaruh pada perspektif masa depannya. Ini gambaran secara umum. Nah, demikian juga dengan bagaimana, apakah tarot bisa dijadikan sebuah konseling? Ya. Karena sesungguhnya tujuan dalam paham tarot psikologi itu adalah bahwa dengan menggunakan kartu tarot itu adalah sebuah alat untuk menjadi sebuah proses konseling, ya. Nah, kalau misalnya saya menggunakan, bagi teman-teman sahabat dari ATNI, Asosiasi Tarot Nusantara Indonesia, itu kalau dia menganggap dirinya sebagai seorang konselor, ya. Nah, dengan menggunakan kartu tarot, nah ini saya menjadikan diri saya bukan seorang cenayang, ya, karena tarot Nusantara untuk sebuah proses konseling bahwa seorang konselor adalah bukan cenayang. Maka dalam sebuah sesi konsultasi, ya, dengan kartu tarot Nusantara, bertanya, mengklarifikasikan serta mengkonfirmasi setiap masalah, ngobrol kayak gini, itu merupakan yang harus kita lakukan. Jadi nggak serta-merta kemudian kita cerita panjang lebar gitu, ya, nggak. Jadi ada sebuah cerita. Nanti kita akan coba bagaimana caranya sebuah simbol gambar, terus kita memproyeksikan terhadap sebuah pertanyaan, mengklarifikasikan kira-kira bagaimana menurutmu ini gambar apa? Ini kalau ini jadi kamu kayak perasaannya gimana? Itu nanti kita akan jawab. Kita akan lakukan sesi berikutnya ketika saya coba untuk melihat itu semuanya. Oke. Apapun dinamika psikologis yang muncul dalam tebaran kartu, konselor tetap memiliki sikap non-judgmental. Atau tidak perlu harus menjudge, ya, dan tidak perlu juga untuk menyampaikan pembenaran menurut persepsinya. Nah, ini dia. Seringkali saya melihat beberapa penarot-penarot, ya, di Indonesia atau para praktisi tarot. Saya sering melihat dalam asumsi saya itu bahwa apa yang disampaikan menjadi sebuah konseling itu lebih kepada pembenaran menurutnya. Artinya begini, saya melihat ada seorang praktisi tarot. Kemudian si konselornya mengambil kartu. Yang bertanya, misalnya ada orang bertanya gitu, ya, kepada dirinya. Nah, orang bertanya kepada dirinya, si praktisinya ngomong begini, oke, langsung saja dia ambil menurut saya. Ya, saya nih sebagai konselor, diambil saja, diambil misalnya seperti ini gitu. Nah, dia bercerita atau panjang lebar apa segala macam. Oh, kamu begini. Nah, ini kita sebut dengan menyampaikan pembenaran. Jadi padahal sesungguhnya di dalam teori-teori psikologis
untuk sebuah proses pengambilan atau proses mengungkapkan angka, itu sesungguhnya adalah stimulus dari orang lain. Sehingga dalam setiap pengambilan, walaupun kita memiliki jarak yang jauh, stimulus itu pasti akan, insight-nya pasti datang dari klien. Jadi ketika klien meminta kartu, klienlah yang memilih, bukan kita lah yang memilih. Nah, kalau kita yang memilih untuk kartunya si dia, itu artinya kita sedang masuk pada wilayah pembenaran. Nah, dalam proses konseling, konselor dapat membantu mengartikan makna kartu. Tetapi insight, sekali lagi, insight tetap datang dari klien. Maksudnya apa? Ketika kita bercerita tentang stimulus-stimulus gambar, misalnya, oh ini gambar apa? Oh, ini matahari. Matahari itu apa? Bayangan kamu, oh matahari itu adalah panas, adalah siang, dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita kena sinar matahari, gimana perasaannya? Ya pasti ini Pak, pasti agak ribet juga karena kepanasan. Nah, kalau misalnya kamu 2 jam, 3 jam di lapangan, kemudian ada sinar matahari, kira-kira perasaan, oh saya sensitif, jadi peka, bawa emosi. Nah, artinya apa? Itu yang kita sebut dengan insight. Kalau misalnya kamu adalah matahari, kira-kira perasaan kamu matahari gimana? Ya, matahari itu kan Pak, harapan, itu adalah cahaya, selalu ditunggu gitu. Nah, itulah kamu matahari, bahwa kamu adalah matahari bagi keluarganya. Kamu matahari di lingkungannya, kamu adalah matahari di pekerjaan kamu, dan sebagainya. Artinya apa? Fungsi matahari itu berada pada dirinya. Itulah yang kita sebut dengan insight. Jadi kita memancing mereka untuk menginterpretasikan simbol gambar matahari ketika dia memberi persepsi dialah matahari, kayak kira begitu ya. Itu kalau dalam sebuah struktur gambarnya. Kemudian konseling bersama Kartu Tarot Nusantara. Nah, ini klien datang kepada kita, kepada seorang konselor untuk pembacaan kartu. Dengan harapan, sekali lagi dengan harapan dia mendapatkan solusi atas persoalan secara positif. Maka sikap konselor sangat penting dalam menyampaikan pesan yang berasal dari tebaran kartu, tergantung dari posisi dan pola kartu yang ada. Apa maksudnya? Seorang terapis atau seorang konselor tarot psikologi, ya, ketika klien datang kepada kita, ya, dia pasti memiliki harapan untuk mengetahui solusi dari sebuah problem yang hadapi. Pasti, ya. Atau dia pasti mendapatkan insight-insight yang positif terhadap situasi. Nah, seperti yang saya katakan di kemarin, bahwa sesungguhnya di dalam petebaran kartu sangat sulit bagi kita untuk menentukan objek secara pasti. Misalnya, bicara tentang kapan, bicara tentang siapa, dan bicara tentang di mana, itu kita akan sangat sulit untuk bisa menentukan secara jelas ya. Siapa nih orangnya? Apakah si A, si B, si C? Atau misalnya di mana tempatnya ya? Apakah di Surabaya, di Kalimantan, dan sebagainya? Atau misalnya saja kapan ya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Oh, tidak akan bisa begitu. Ya, artinya apa? Artinya dalam konsep sebuah konseling tarot itu tidak akan mungkin kita bicara tentang objek pasti. Nah, dengan demikian ketika kita bicara tentang situasi yang diharapkan olehnya adalah hal-hal yang positif. Dengan demikian ketika kita mendapatkan, nah itu kita akan masuk pada wilayah teknik nanti. Saya sering mengajarkan kepada teman-teman, saya sering memberikan arahan kepada sahabat-sahabat di kelas tarot psikologi ya, tingkat CTR atau CTC, bahwa sesungguhnya ketika kita bermain sebuah konfigurasi tebaran, kemudian konfigurasi itu terdapat posisi perspektif, katakanlah posisi perspektif saja, apakah itu tebaran 3, apakah tebaran Celtic Cross, atau Irish Cross, atau Unmarking Pass, atau tebaran 7 dan seterusnya. Pokoknya ketika kita menempatkan posisi kartu di posisi perspektif dan kita menemukan kartu yang negatif, ya kan tidak serta-merta kita katakan besok ya kamu akan diselingkuhi, kamu besok akan atau terindikasi
diselingkuhi atau merana atau dikhianati atau mendapatkan kedukaan atau mendapatkan kematian gitu. Ketika posisi itu berada pada posisi perspektif, tidak akan mungkin kita akan bicara besok kamu akan mati, tidak ada. Atau besok kamu akan diselingkuhi, tidak mungkin. Artinya apa? Ketika kita menemukan sebuah perspektif pada hasil kartu negatif, maka jelas-jelas pasti kita harus mendapatkan resolusi terhadap situasi perspektif yang negatif. Artinya apa? Wajib bagi kita untuk mencari solusi yang terbaik ketika kita menemukan kartu negatif pada posisi perspektif. Nah, itu contoh kecil. Maka itulah sebabnya tarot psikologi atau tarot Nusantara itu selalu bicara tentang hal yang positif. Sekali lagi, bicara positif. Karena kita yakin ketika ada orang yang datang dan menggunakan kartu kepada kita, menggunakan konsep kepada kita, dia wajib untuk memberikan resolusi yang positif buat dia. Walaupun faktanya ketika kita memapping atau mengassessment orang, kemudian kita mendapatkan kartu negatif pada posisi perspektif, maka wajib bagi kita untuk membalikkan menjadi sesuatu yang positif kepada dirinya. Itulah yang kita sebut dengan klien datang kepada kita, kemudian dengan harapan dia mendapatkan solusi dari persoalan secara positif, maka kita harus memberikan juga kalimat-kalimat yang positif pada dirinya. Oke, kemudian sekarang ketika saya bertanya, apa sih sekarang gunanya untuk apa gunanya kita bermain tarot gitu ya? Nah, ketika kita bermain tarot, maka pertama adalah kegunaannya adalah kalau ini pendekatan psikologi ya. Ketika kita menggunakan kartu itu adalah kesan pertama yang kita dapatkan adalah sistemnya sudah ada arkana mayor, arkana minor, ada arketip, ada sinkrositas, ada tipologi, ada sinkrositas, dan sebagainya. Maka mengenali diri sendiri, self-awareness, ya, melalui bagian-bagian disadari maupun yang tidak disadari melalui aspek shadow-nya. Artinya apa? Nah ini, kita bisa mengenal diri sendiri dengan aspek-aspek shadow-nya. Contoh misalnya begini, ini contoh saja. Ketika misalnya hari Lebaran terakhir, puasa terakhir, kita kan pasti akan Lebaran. Saya tidak tahu ya zaman sekarang, tetapi kalau zaman beberapa tahun yang lalu, ya, ketika hari Lebaran, kita sering mendapatkan kartu Lebaran. Ya. Dapat pos datang ke rumah, kasih kartu Lebaran, ya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan seterusnya. Nah, dan di situ ada gambar masjid. Artinya apa? Ketika di suasana hari Lebaran, ya, kita mendapatkan kartu ucapan Lebaran, terus dia bergambar masjid. Nah, itu datangnya kan tiba-tiba, bisa siang, bisa malam, bisa sore dari posnya. Maka ketika kita menerima bahan itu adalah bayangan kita bahwa hari ini adalah suasana Idul Fitri dan kita mendapatkan bagian minta izin Bapak izin dari sahabat saya si A. Maka stimulus otak kita akan bekerja. Ini kartu Lebaran. Kan akan sangat naif kalau misalnya di suasana Lebaran, kemudian kita dapat surat tagihan gitu ya, dari tagihan dari bank misalnya atau dari debt collector apa segala macam, dapat tagihan di suasana Lebaran. Artinya secara bayangan ini tidak akan ada hubungannya dengan suasana Lebaran. Ini adalah hubungannya karena ada masalah-masalah yang kita sebut dengan utang piutang dan sebagainya. Nah, maka ketika kita mendapatkan gambar misalnya matahari saja, ya, saya mendapatkan shadow. Saya mendapatkan bayangan bahwa hari ini, ya, nanti kan kita ada teorinya tuh. Hari ini kita mendapatkan stimulus tentang gambar matahari misalnya. Nah, bayangannya apa? Bayangan matahari itu adalah apa kata lain dari matahari misalnya. Kata lain dari matahari misalnya saja kita akan berimajinasi, matahari itu adalah terang, matahari itu adalah sinar, matahari itu adalah harapan. Matahari itu adalah sumber inspirasi, matahari selalu tepat waktu, ya. Kan matahari kan kalau di Indonesia yang kan pasti kan kalau subuh ya, terbit dan terbenam itu udah pasti kan siklusnya. Dengan demikian ketika kita menginterpretasikan kalimat matahari, bayangannya ini, bayangannya itu dan sebagainya. Bayangan shadow kita adalah saya adalah matahari untuk hari ini. Nah,
Ketika saya adalah matahari untuk hari ini, maka interpretasi kita menjadi lebih bias, lebih melebar. Oh, ternyata saya adalah harapan bagi keluarga saya. Oh, saya adalah orang yang selalu dinantikan oleh orang lain. Oh, saya ini adalah orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Karena saya adalah matahari. Bayangan saya adalah matahari. Itu dari positifnya. Kemudian dari negatifnya bagaimana? Oke, kalau misalnya matahari terlalu menyinari diri saya, mungkin saya cepat capek, mungkin saya cepat sensitif, mungkin saya jadi peka gitu ya. Karena itu adalah sisi yang negatif. Kita ngebayangin kalau kita berada pada posisi di lapangan misalnya, di tengah lapang, kemudian ada matahari menyinari kita kan kepanasan dan sebagainya. Bagaimana perasaan kita ketika kita, oh pasti gerah, pasti. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan kartu tarot, kita mampu mengenal diri sendiri melalui bagian-bagian yang disadari maupun yang tidak disadari, ya, melalui aspek shadow-nya. Nah, kalau misalnya punya kartu tarot Nusantara, kalau kita punya kartu tarot secara umum, kartu-kartu, kita bisa mengenal. Yang penting adalah bagaimana kita cara memainkannya. Nah, ketika kita menggunakan kartu, dengan menggunakan kartu tarot Nusantara, apalagi ini ya, yang kegunaannya, kita memiliki perluasan tingkat kesadaran. Integrasi diri kita sendiri, termasuk saling bertentangan. Misalnya begini, alhamdulillah Jogja hari ini hujan. Oke, perluasan tingkat kesadaran. Kita ambil misalnya contoh yang kecil, yang paling gampang sajalah. Misalnya apa ya? Yang paling mudah untuk dipahami. Oke, kematian saja misalnya. Gambar kematian ya. Nah, perluasan tingkat kesadaran, kematian. Oke. Ketika misalnya ada orang mengambil sebuah kartu kematian, tidak sedikit orang mengatakan bahwa, aduh, mati ya Pak. Aduh, mati ya. Nah, jadi bukan matinya tapi waduhnya dulu yang diucapkan. Oke. Ketika konsep mati itu kita sadar bahwa suatu saat kita akan menjadi mati dalam tanda petik ya. Ya suatu saat kita tidak tahu ya, mungkin mudah-mudahan besok adalah masih kita teruskan, tapi kalau misalnya besok Tuhan memberikan kita yang lain, pasti akan beda-beda. Ya pasti manusia akan mendapatkan hal-hal yang kematian. Nah, sadar bahwa manusia itu adalah pasti pada akhirnya akan mendapatkan apa yang kita sebut dengan kematian itu tadi. Nah, dengan demikian, ketika kita membuat sebuah konsep kematian, maka kita tingkatkan nilai kesadaran kita. Bagaimana caranya supaya ya, saya memperlakukan diri saya, mempersiapkan diri saya ketika kematian akan tiba ajal kepada saya. Misalnya begitu ya, ini contoh kesadarannya. Nah, perluasan tingkat kesadaran ini bisa macam-macam. Kita bisa berbeda lebih baik lagi, kita harus meninggalkan hal yang negatif, kita harus mencari suasana yang baru, kita harus mendapatkan hal-hal yang positif di lingkungan baru kita. Agar apa? Agar kematian yang dalam konsep secara stimulus dalam pemikiran kesadaran kita, itu menjadi sebuah dorongan agar kita mampu mempersiapkan kematian itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah itu ya, itu kita sebut dengan tingkat perluasan. Kemudian integritas diri sendiri, kita bisa memawas diri kita, oke. Termasuk hal-hal yang saya bertentangan, seperti tadi. Sudah ada kata kematian, tapi ditentangkan oleh diri kita sendiri. Waduh, nah, aduh ini yang kalimat yang bertentangan. Kenapa kita harus takut dengan kematian? Kenapa kita harus takut dengan hal-hal yang akan membuat diri kita menjadi dilematis ketika kematian itu ada di depan mata kita, misalnya itu. Nah, dengan demikian, penggunaan kata tarot, sekali lagi, saya melihat adanya peningkatan tingkat kesadaran kita. Nah, kemudian tarot Nusantara yang sering saya gunakan itu sering ya. Nah ini pasti sering ya. Dapat digunakan sebagai media proaktif. Seperti yang saya katakan kemarin sore, bahwa sebetulnya kartu dalam sebuah proses konseling ya, tarot tidak akan bisa berdiri sendiri dalam sebuah proses. Dia adalah salah satu alat tes kepribadian yang tidak tunggal, atau tidak sendiri.
dia pasti akan kita gunakan MBTI atau Enneagram. Bagi teman-teman dari ATNI, Asosiasi Tarot Nusantara, terutama yang sudah level-level CTC, dia pasti mendapatkan setidaknya satu alat tes yang kita sebut dengan MBTI. Nah, mengapa demikian? Di dalam konsep kepribadian, ya, ketika kita berhadapan sebuah media konseling, ya, kita berhadapan ini, maka kita akan tahu nih, oh mapping begini. Untuk itu tarot adalah sebagai alat mapping dinamikanya. Alat mapping dinamika kepribadian. Misalnya saja, oh kita main tebaran 1, tebaran 2, tebaran 3, dan seterusnya. Oh ya dinamika kamu begini, hubungan lingkungannya begini, ego kamu begini, masa lalu kamu begini, hasilnya begini, kemudian harapanmu begini, adalah perspektif orang lain terhadap dirinya itu begini. Itu adalah dinamika. Oh begini, kenapa kamu tidak sukses? Karena kamu terkendala oleh ini. Oh kamu punya potensi, hubungan kamu dengan dia dikhianati. Oh ini, itu. Artinya adalah dinamika. Dinamika yang selalu naik, fluktuasinya pasti akan naik turun. Nah, padahal yang sebetulnya kita butuhkan, selain ada dinamikanya, kita juga membutuhkan karakter pribadinya. Apakah dia seorang ekstrovert? Apakah dia seorang introvert? Apakah dia orang sensing, orang feeling, judging, perceiving, ya, kemudian orang sensi atau intuitif? Itu kita tahu. Sehingga bayangan begini, ketika misalnya ada orang ya, atau dua orang ya. Orang pertama ini menghadapi putus cinta. Misalnya gitu ya. Dengan kemiripan cerita yang sama dengan orang kedua. Ya. Menghadapi menerima ghosting lah. Ghosting itu ya dia pergi gitu ya. Sama-sama nih. Si A putus cinta karena dia menerima ghosting, yang kedua adalah seorang yang juga mengalami ghosting karena putus cinta karena ghosting. Dua-duanya putus cinta. Nah, kemudian penyelesaiannya secara dinamikanya kita tahu, kemudian akan berbeda penyelesaiannya ketika si orang ini menghadapi putus cinta karena dia sesungguhnya dia orang introvert. Dia orang introvert, dia orang sensing, ya apalagi. Dia orang introvert, dia orang sensing, kemudian dia orang judging misalnya gitu. Akan berbeda dengan kalau kita menemukan orang yang introvert. Introvert, feeling, apalagi. Kemudian perceiving gitu ya. Nah, walaupun kasusnya sama-sama putus cinta dengan konsep ghosting itu tadi, tetapi dalam penyelesaiannya, ya, menyikapinya akan sangat berbeda. Dengan demikian, kartu tarot adalah bicara tentang dinamikanya. Ya, oh begini, ini kau begini. Tetapi kita butuh juga alat tes yang lain untuk menentukan siapa dirinya. Sehingga dalam penyelesaiannya, pasti kita akan menemukan resolusinya. Nah, di dalam pelajaran CTC itu diajarkan itu untuk konsep seperti itu dan tergabung dalam konsep yang kita sebut dengan MBTI itu tadi. Oke. Nah, dengan demikian ya, ketika dalam sebuah proses konseling, tarot tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti memiliki alat yang lain sebagai pembanding. Jadi tidak tunggal gitu loh. Jadi kalau tunggal semua hanya bermain kartu tarot begini saja segala macam. Kalau cuma hanya this is fun, hanya senang-senang tentang ya misalnya bicara tentang arketip kita hari ini, tentang dinamika kita hari ini. Oke, tetapi kalau untuk media sebuah konseling dengan kartu tarot berdua berhadapan langsung begini, terus kita bicara dan kita banyak bicara, tentu alat tes yang lain harus juga kita gunakan sebagai pembanding untuk sebuah permainan kartu. Oke. Apalagi kegunaan kartu tarot dalam psikologi ini sering saya menghadapi, bahkan kalau mungkin teman-teman dari CTR atau CTC, ketika kita mengungkap studi kasus diri kita sendiri, artinya adalah itu adalah untuk diri sendiri, healing tool. Ya, healing tool. Oh, saya itu begini toh. Oh, saya itu begini. Oh iya ya begini. Jadi lebih ke self, lebih ke dirinya sendiri. Dan itu kita gunakan bagaimana dinamikanya. Oh, kira-kira kalau perspektif saya dengan si A bagaimana? Ini kalau saya berusaha bisnis ini perspektifnya bagaimana menurut saya?
Kemudian kalau saya menilai dia itu bagaimana? Itu adalah karena apa? Karena sesungguhnya pikiran bawah sadar kita sudah mengetahui apa yang terjadi, bahkan yang belum terjadi sekalipun. Kira-kira begitu ya. Nah, dengan demikian, tarot juga dapat dipakai sebagai media terapi. Kalau kita sudah memiliki, kalau teman-teman memiliki buku saya tentang tarot psikologi, di situ ada satu bundle, satu CD kaset gitu ya. Ya, sudah kita masukkan unsur-unsur hipno tarot ya. Jadi induksinya atau induksinya menggunakan kalimat-kalimat hipnosis, bisa ambil napas ya. Tapi kalau kita masuk kepada wilayah induksinya, itu kita rubah karena kita sesuaikan dengan 22 arkana mayor. Kemudian proses penyadarannya seperti biasanya. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik dalam dunia terapi, hipnoterapi, jadi tekniknya sebetulnya gampang. Jadi ketika kita mengetahui pola tema besar hari ini, pola tema besar kita hari ini apa, misalnya apakah si bodoh, apakah sulap, atau misalnya kematian, atau misalnya pengadilan akhir, apapun bentuknya. Kemudian kita lakukan sebuah proses healing, ya, proses terapi. Maka kita gunakan, karena ini adalah sebuah proses bawah sadar, ya, proses bawah sadar. Maka kalau di hipnotis, ya, mungkin teman-teman tahu, hipnosis itu setidaknya terdiri dari beberapa part. Pertama adalah ngobrol dulu, ya, membangun sebuah ekspektasi positif, ya, bangun dulu. Ada apa? Masalahnya apa? Ya Pak, saya takut ketinggian dan sebagainya. Saya khawatir dengan hal-hal yang bakal terjadi. Di dalam sebuah proses hipnotis, ya, dalam proses hipnotis. Seperti yang tadi saya katakan, itu ada beberapa part. Pertama adalah ngobrol dulu, tanya, kenapa? Oh ya, saya takut ketinggian, Pak, begini. Kalau saya udah di atas, tuh ngeliat ke bawah, tuh rasanya ada yang narik, udah. Saya takut, Pak. Ngobrol dulu ya. Itu kita sebut dengan preinduksi. Kemudian kita tes subjektivitas. Kita yakinkan dulu diri kita sebagai terapis, apakah dia benar-benar akan bersedia untuk masuk dalam dunia hipnoterapi. Oke. Nah, setelah itu, yakin, baru kita tes induksi. Kita langsung induksi. Setelah induksi, materi kita siapkan, tinggal tergantung dari apakah dia itu fobi, apakah dia itu psikosomatis ke tingkat rendah, apakah itu stres tingkat rendah, apakah dia kasus-kasus misalnya kekhawatiran psikosomatis yang rendah, dan sebagainya. Itu nanti kita buat konsepnya. Setelah kita masuk, lakukan deepening, dan selesai deepening, kemudian bawa proses penyadaran. Nah, sekarang, kalau dengan menggunakan kartu tarot, kita sudah tidak lagi proses mengobrol, karena ngobrolnya sudah diawali waktu kita bermain kartu tarot. Nah, sekarang kita tinggal mengisi induksinya aja. Induksinya berada di 22 arkana mayor, karena di arkana mayor itu penjabarannya sangat luas sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa arkana mayor itu adalah bercerita tentang alam semesta, tentang banyak hal gitu ya. Nanti kita akan masuk ke wilayah itu. Terus kemudian kita lakukan sebuah afirmasi, misalnya hari ini si badut, ya, badut, kita cerita tentang badut itu apa? Badut itu adalah bodoh, ini apa segala macam. Ya, kenapa kita harus bodoh? Kenapa harus ada kata bodoh? Ya sesungguhnya kan, ya seusia kita sekarang ini kan, sepanjang hidup kita kan kita pernah mengalami rasa bodoh atau pernah dibodoh-bodohin. Misalnya soal raja. Raja yang bijaksana itu apa sih? Raja yang bijaksana itu adalah ya jangan egois. Kemudian kita harus bijaksana. Nah, dari kalimat-kalimat itu menjadi sebuah induksi sebagai pembelajaran buat diri kita, dan pada akhirnya adalah proses penyadaran. Nah, dengan demikian tarot bisa kita pakai sebagai media terapi ya. Tidak hanya sekedar motivasi, oh kamu begini nggak bisa, tapi juga kita masuk pada wilayah hipnotika, dalam wilayah hipnosis, ketika kita akan mencoba untuk merecovery kembali ya, dari bahasan-bahasan kita tentang, oh ya, saya telah menemukan sebuah pola bahwa hari ini saya ini menjadi orang yang selalu bodoh, merasa dibodoh-bodohin, tidak berguna, dan sebagainya. Itu ada gitu. Oh, hari ini bagaimana saya bisa mensiasati hidup saya agar menjadi lebih baik, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, tarot bisa kita jadikan sebagai media grup atau sebagai media terapi. Nah,
Ini bahasan-bahasannya, jadi mengenal jadi, nah arkana mayor, ya di dalam kartu itu kan ada di dalam kartu tarot secara universal itu kan ada dua bagian, arkana mayor dengan arkana minor. Nah, sebelum kita akan masuk kepada wilayah yang lebih dalam, ya saya ingin memperkenalkan bahwa Tarot Nusantara, ya, bahwa sebetulnya Tarot Nusantara itu adalah bagian dari olah seni, ya, olah rasa yang saya kembangkan, dan itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Saya masih ingat itu perjalanan saya, luar biasa, ya, harus observasi ke daerah-daerah, ya, terutama di Toraja, di Sentani, di Pontianak, di daerah Pontianak. Kemudian saya harus ke Bali, saya untuk mendapatkan feel, ya, mendapatkan sesuatu. Jadi kan, dan kalau boleh saya katakan, sebelum kita akan masuk ke wilayah yang selanjutnya, saya akan memperkenalkan tentang Tarot Nusantara, bahwa seni membaca pikiran melalui simbol gambar pada Tarot Nusantara adalah jenis tarot pertama di Indonesia yang memvisualisasikan gambar replika anatomi manusia dalam bentuk wayang purwo, yang menjadi sumber inspirasi saya. Karena kenapa harus wayang purwo? Karena wayang purwo itu adalah bentuk replika anatomi manusia yang lama sebelum adanya wayang. Namanya wayang purwo, ya. Nah, gambar tarot mengusung dari nilai estetika budaya bangsa Indonesia, khususnya suku Jawa, Bali, Dayak, Tanah Toraja, dan Sentani, ya. Mungkin kalau teman-teman yang memiliki Tarot Nusantara akan paham seperti itu. Nah, jadi di dalam tarot itu kan ada dua, arkana mayor dengan arkana minor, gitu ya. Jadi kalau arkana mayor ini dalam konteks arkana mayor itu adalah sebuah gambar yang terstruktur. Saya ambil contoh misalnya. Nah, ini gambar apa? Gambar menara, gitu. Nah, inilah gambar menara, gambar nomor 16 di arkana mayor. Jadi gambar ini adalah gambar terstruktur. Apa yang kita sebut dengan struktur? Struktur ada, ya, di bagian ini adalah menara, ini adalah orang, ini ada petir, ada badai, itu struktur. Ada petir, ada badai, ada hujan, ini struktur. Ya. Dari mana? Dari ketidaksadaran kita. Apa yang kita sebut dengan ketidaksadaran kita? Oke, oh iya ya, ini ada gambar matahari. Ini ada gambar petir. Oh, petir ini kan. Nah, kita udah boleh nyambungin. Oh, hujan ini kan. Nah, oh, ini ada apa lagi nih? Sebetulnya ada badai ini. Oh, ya, kita sudah mulai menggerakkan stimulus otak kita terhadap simbol gambar yang sudah terstruktur ini. Ya. Dari mana? Dari ketidaksadaran kita. Dari ketidaksadaran kita. Kenapa tidak menjadi ketidaksadaran kita? Kita baru ngeh, gitu loh. Oh, gambar ini pada hasilnya akan begini. Dari sesuatu yang tadi kita tahu akan menjadi tidak tahu, bahwa sebetulnya simbol-simbol ini punya makna tersendiri, gitu loh. Nah, ya. Dari sebuah bentuk pikiran universal, nah, itu, yang mengandung emosi. Nah, emosi begini, wah, kalau petir itu ada di depan rumah, wah, saya harus masuk nih. Nah, itu kan ada emosi, Pak. Mengandung emosi yang besar yang mampu menciptakan gambaran-gambaran atau visu dalam kehidupan sadar normal. Jadi setelah kita mengkaitkan bahwa ini ada petir, ada hujan, ada ini, bahkan ada menara sekalipun, ada orang yang mau jatuh dan sebagainya, itu adalah pada akhirnya menjadi sebuah kesatuan gambaran terhadap kehidupan sadar kita. Nah, yang berkaitan dengan aspek tertentu dari situasi tertentu, dan kecenderungan ini terpola sehingga mengalami hal tertentu dengan cara yang tertentu. Nah, maka ketika ada sesuatu, jadi ringkas kata bagaimana? Ringkas kata ketika misalnya kita menemukan kartu menara, kemudian dia berada pada dia berada pada tema besar kita hari ini kita punya tema besar. Tema besar kita adalah hari ini. Maka pertanyaannya adalah, kalau kita sesuaikan dengan arketip, ya, bahwa tema kita adalah, oke, ini menara. Apa yang kamu bayangkan tentang menara? Saya cerita nih. Oh, menara itu kan lupa, kuat, kokoh, ya, hebat. Menara nggak ada yang main tancap, itu kan nggak mungkin ya. Pasti dia kokoh, karena judulnya adalah menara.
Kita akan ajak lagi untuk bicara, oh itu ada petir, ada badai, ada hujan, dia lagi sedang menghantam ujungnya. Kira-kira kalau kamu jadi menara, apa perasaan kamu? Nah, oh iya Pak, saya menara itu berarti saya ini ada petir, ada hujan. Wah, saya dicoba nih Pak untuk diruntuhkan. Oh, nah itu kita sebut dengan ketidaksadaran. Oh ya, baru saya nge. Artinya apa? Menara ini secara tidak sadar itu mencerminkan sebuah visi bahwa menara ini sedang diuji. Sedang dicoba untuk diruntuhkan. Nah, kemudian saya bertanya kepada dia, kira-kira kalau menara ini adalah dirimu dan kamu sedang diuji, bisa hancur nggak? Nah, sikap itu. Bisa, Pak. Ya. Kalau apa? Kalau fondasinya nggak kuat. Nah, ketika kita bicara tentang fondasi, orang kan bisa bicara banyak hal. Fondasi manusia itu apa sih? Ya iman, takwa, apalagi kekuatan mental. Itu adalah fondasi manusia. Kalau kita adalah bayangkan kita sebagai menara. Kemudian ada orang jatuh. Ketika ada orang jatuh ini kemudian kita tahu nggak dia akan mati apa dia masih bisa diselamatkan? Gak ada yang tahu. Dia jatuh ini bisa dia betul-betul mati. Ini simbol ya, dia tidak bisa diselamatkan atau masih bisa diselamatkan. Nah, kenapa harus begitu? Kenapa harus dia melayang seperti inilah yang menjadi rahasia kekuasaan takdir itu tadi. Ini yang tidak bisa kita jawab. Tetapi bahwasannya modal besar sebuah menara akan menjadi kokoh tergantung dari fondasinya. Jadi kalau dalam bahasa saya, apapun yang kita akan alami dalam kehidupan kita, ketika fondasi kita menjadi kuat, maka tetaplah kita menjadi tegar. Itu bahasa. Dan itu yang berbicara adalah bukan kita, tetapi klien. Sehingga ada sebuah proses penyadaran. Oh iya Pak, berarti saya harus kuat. Saya harus punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi cobaan. Nah, disinilah bermainnya sebuah proses konseling. Bagaimana caranya kamu bisa kuat? Itulah proses tersendiri. Dengan demikian, kita punya kecenderungan yang terpola. Nah, demikian juga dengan kata-kata lain. Misalnya sekarang, ini adalah laki-laki yang digantung. Kenapa harus gambar laki yang digantung? Nah, ini kan berarti ada orang yang digantung. Digantung itu kata lain dari apa? Oh ya, nggak jelas, pengorbanan dan sebagainya. Ketika orang sedang berpikir, tahu nggak misalnya, mohon maaf ini misalnya. Ketika misalnya ada sebuah cerita yang luar biasa dari sebuah kultur agama tertentu tentang Yesus Kristus disalib misalnya. Nah, ini saya ambil contoh saja. Atau cerita wayangnya tentang Gatot Kaca yang dibunuh gitu ya. Oke, kenapa Yesus Kristus itu dibunuh misalnya? Kenapa Yesus Kristus itu disalib atau dikorbankan? Oh, dia untuk menebus dosa dan sebagainya. Sebetulnya yang salah siapa? Yang bukan dia, tapi dia itu cuma hanya menebus dosa, seterusnya. Ini cerita nih. Nah, untuk mencapai sebuah hasil yang baik, berarti dia berkorban kan? Walaupun sebetulnya dia sakit itu dikorbankan. Nah, begitu juga. Tetapi apa makna dibalik itu semua terhadap peristiwa di mana Yesus Kristus itu disalib atau disiksa? Hal yang luar biasa dari beliau, ya, dari Yesus Kristus adalah satu menurut pandangan saya, keikhlasan. Dia mau dikorban, dia mau melakukan sebuah kegiatan, dan dia ikhlas. Dan itu tercermin dari senyumnya seseorang ini sini. Nah, dari gambar stimulasi ini apa yang bisa kita dapat? Yang bisa kita dapat adalah bahwa kehidupan manusia itu sering menjadi korban atau kita wajib juga untuk mengorbankan diri tetapi dengan keikhlasan. Nah, disinilah sebuah proses. Nah, dengan demikian gambar-gambar ini ada gambar terstruktur dan dia mempunyai makna dari ketidaksadaran kita. Itu yang ada dalam Arkana Mayor. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, ini sudah menjelang buka. Mudah-mudahan besok kita akan teruskan lagi. Ya, kita akan banyak berbagi. Ya, ini baru hari kedua. Ya, sampai nanti kita akan praktek dalam tanda kutip bagaimana kita memulai sebuah proses konseling lewat kartu tarot, terutama tarot Nusantara. Nah, kalau itu ya mungkin saya targetkan dua besok atau 2 kali lagi selesai tarot Nusantara. Kita akan kupas secara universal
Nanti kita akan masuk pada wilayah yang lain, bagaimana kita menghadapi stres, bagaimana menghadapi rasa patah hati, itu banyak, termasuk hipnoterapi dan sebagainya. Masih banyak waktu ya. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan, teman-teman semua diberi kesehatan, tetap bahagia, tetap melakukan sebuah aktivitas ya. Jadi segala sesuatunya bisa kita lakukan sebaik mungkin walaupun hanya di rumah. Dan buat teman-teman yang ingin memiliki kartu tarot, ya, Tarot Nusantara, boleh, karena di bulan Ramadan ini saya memberikan diskon yang besar. Saya ingin berbagi saja di bulan Ramadan ini dengan hanya 299.000 sudah punya kartu tarot plus kotaknya, plus kantongnya, plus pendulumnya, plus buku petunjuknya. Jadi cuma hanya 299.000 saja. Plus ongkos kirim, khusus di Jawa ya. Kalau di luar Jawa, mungkin kalau ya mesti akan ada biaya tambahan ya. Mungkin tidak lebih dari 20 sampai 25.000 untuk di luar Pulau Jawa. Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita diberikan kelapangan hati, ya. Kita mendapatkan kekuatan spiritual yang jauh lebih kuat, ya, lebih hebat, sehingga kita bisa memaknai untuk apa kita hidup. Kita bisa memaknai bahwa apa yang perlu kita lakukan untuk menata hidup kita menjadi lebih baik ke depan. Segala sesuatu kitalah yang punya kendali. Segala sesuatu kitalah yang mengatur hidup kita agar kita menjadikan diri kita seperti apa yang kita inginkan, bukan apa yang tidak kita inginkan. Karena ketika sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, itulah menjadi kebahagiaan kita sendiri. Tapi akan jauh berbeda kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi dia ada di depan kita. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan inayah yang luar biasanya. Buat sahabat-sahabat, selamat berbuka puasa. Buat sahabat-sahabat yang di Bali, yang di Indonesia Timur, ya sudah mempersiapkan untuk berbuka, sahabat saya di Makassar dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi inayah buat kita semuanya. Terima kasih, sampai besok kita ketemu lagi dengan sesi yang sama, kita teruskan lagi, besok Arkana Minor ya, dan seterusnya. Sampai kita latihan bagaimana membuat sebuah pola yang spesifik ya dalam Tarot Nusantara. Terima kasih, apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sampai jumpa esok insya Allah. Mohon maaf sekali lagi, selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.